Hai semua, selamat datang kembali di channel Orang Baik-Baik, channel Satrio Wusido Library. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini, sebaiknya Anda tekan tombol subscribe, tekan loncengnya. Sebenarnya ini pembahasan ini sudah ramai di mana-mana, yaitu pembahasan tentang debat Pilpres, khususnya debat Pilpres putaran kedua ini, guys. Tetapi yang menjadi seru adalah ketika ada momen-momen tertentu dalam debat ini yang menurut saya itu adalah penting untuk kita ketahui, ya. Dalam pengertian kita ketahui sebenarnya apa sih dibalik pembicaraan ini. Memang debat Pilpres ini sejak pertarungan antara Capres Jokowi dengan Capres Prabowo, ada beberapa momentum-momentum debat yang menurut saya itu menimbulkan daya ingat kita, ya. Seperti misalkan di saat debat 2014, yaitu pertanyaan Presiden Jokowi berdasarkan pengalaman sebagai wali kota dan gubernur, dia bertanya tentang tim pengendali inflasi daerah. Tapi karena memang itu tidak mengerti, ketika itu ditanyakan, Pak Prabowo bertanya apa TPID. Bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, Tolong silakan. singkatan TPID bagaimana Pak? TPID ini tim pengendalian inflasi daerah, Pak Prabowo. Terima kasih. Nah, oke, itu satu. Terus yang kedua, kemarin kita langsung rame soal unicorn. Momentum pertanyaan itu memang ya banyak reaksi di mana-mana, ya. Tetapi yang menjadi arti penting dari pembicaraan itu adalah akhirnya kita semua belajar unicorn itu apa. Mungkin banyak orang menelusuri informasi tentang itu dengan keyword unicorn. Apa sih itu gitu, ya. Dan ya sedikit banyaknya kita mengetahui itu sekarang. Pak Prabowo mungkin tidak familiar dengan kata-kata itu dari pernyataannya itu yang online itu. Artinya itu dari sisi pertanyaan kembali itu kan memperjelas bahwasanya pernyataan atau kosakata yang pertama itu dia pengen perjelas itu maksudnya apa. Nah, terlepaslah itu. Tapi bagi saya itu jadi salah satu ukuran atau indikator bahwasanya kemampuan menguasai masa kini itu memang dikuasai oleh Jokowi. Oke, berikutnya di luar dari dua konteks itu yang menurut saya itu menjadi pembahasan di mana-mana, ada satu hal yang menurut saya itu jadi sangat substansif untuk dibicarakan, di mana menyebabkan orang makin banyak menelusuri di mana aja sih perusahaan Bapak ini, apa sih latar belakang Bapak ini. Nah, jadi seperti itu terhadap 02. Ini bermula dari semacam kritik dari 02 terhadap 01, dan protesnya ini adalah menyatakan perbandingan antara jumlah populasi penduduk yang bertambah dengan tanah yang tidak bertambah. Nah, ini logikanya ini yang aneh menurut saya. Coba kita saksikan sama-sama video ini sebagai sumbernya agar kita sama-sama mengerti bahwasanya apa sih yang menjadi esensi dari pembicaraan ini dan apa yang menjadi dasar pernyataan dari Jokowi. Oke, saksikan sendiri. Dalam 2 tahun ini kita telah membagikan konsesi-konsesi lewat perhutanan sosial, baik itu untuk masyarakat adat, untuk hak ulayat, untuk petani, untuk nelayan. Yang 2 tahun ini telah kita bagikan konsesi sebesar 2,6 juta hektar dari 12,7 yang kita siapkan. Kita juga mendampingi mereka agar tanah-tanah yang sudah kita berikan ini menjadi produktif. Ada yang mereka tanami kopi, ada yang mereka tanami buah-buahan, ada yang mereka tanami jagung, banyak. Artinya tidak hanya memberikan konsesi lahannya saja, tetapi juga mendampingi mereka agar tanah-tanah itu produktif. Dalam 2 tahun ini kita juga telah membagikan sertifikat 2017 telah kita bagikan 5 juta sertifikat kepada rakyat di bawah. 2018 telah kita bagikan lebih dari 7 juta sertifikat. Untuk apa ini sebetulnya? Agar mereka memiliki hak hukum atas tanah yang mereka miliki. Hak hukumnya jelas, yaitu lewat sertifikat tadi. Dan dengan sertifikat ini mereka bisa gunakan untuk jaminan, untuk agunan, mengakses permodalan ke bank. Sisi ekonomi, sisi hak hukumnya ada, sisi akses ke sektor keuangan juga mereka memiliki. Inilah pentingnya redistribusi aset reforma agraria yang ini akan terus kita kerjakan. Target kita seperti tadi yang sudah saya sampaikan 12,7 ini harus distribusi kepada masyarakat. Sudah habis, bukan Bapak. untuk yang gede-gede, Baik, bukan untuk yang gede-gede. Sudah. Kami punya pandangan strategis yang berbeda.
Yang dilakukan Bapak Joko Widodo dan pemerintahnya menarik dan populer untuk 1-2 generasi. Tapi tanah tidak tambah dan bangsa Indonesia tambah. Tiap tahun kurang lebih 3,5 juta. Jadi kalau Bapak bangga dengan bagi 12 juta, 20 juta, pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi. Jadi bagaimana nanti masa depan anak cucu kita? Ya, jadi kami strateginya berbeda. Kami strateginya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Baik, waktunya habis. Selanjutnya silakan. Baik, harap tenang, harap tenang. Baik, selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Rakyat boleh Baik, hak waktunya sudah habis, Pak. Mohon maaf. Mohon maaf Pak, waktu sudah habis. Baik. Sudah habis. Sudah habis Pak waktunya. Terima kasih. Capres 01 untuk menanggapi, untuk kembali menanggapi, waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Rakyat Indonesia yang saya cintai, pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir 2,6 juta itu adalah memang agar produktif. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Baik, masih ada waktunya Pak? Baik, waktunya habis. Kita berikan tepuk Tolong tangan berikan para calon apresiasi dulu, presiden. ayo. Harap tenang, harap tenang. Oke guys, kita sudah menyaksikan tadi videonya. Mungkin Anda sudah bisa memahami. Kenyataan ini akhirnya membuka mata banyak orang untuk menelusuri sebenarnya Capres Prabowo ini sebenarnya latar belakangnya seperti apa. Padahal kita tahu ada banyak orang yang dengan bangga pamer memberikan tabungan celengan untuk dana kampanye 5.000. Orang yang berlimpah harta itu kamu sumbang ya itu nggak tahu lah motivasinya apa, apakah itu setting atau apa segala macam, ya itu terserah lah, itu hak Anda gitu ya. Tapi konyol aja menurut saya gitu ya. Terus yang berikutnya, luas lahan ini ternyata diduga perusahaan milik Prabowo di beberapa tempat. Dari informasi yang kita peroleh dari salah satu media, ini dia perusahaan-perusahaan Prabowo yang menguasai HGU, hak guna usaha lahan, yang masih sampai puluhan tahun ke depan itu masih dia kuasai. Coba bayangin beberapa generasi lagi akan menguasai ribuan hektar. Tetapi ya menurut saya debat ini justru melahirkan kecerdasan baru bagi masyarakat. Sebenarnya siapa sih dia? Apa sih latar belakangnya? Benarkah jargon-jargon yang diberikan? Akhirnya kan data pembuka ini memberikan orang untuk mencari informasi lebih banyak lagi. Dan ini terurai informasi itu. Tetapi di kubu sebelah sana malah nggak terima. Coba. Ya debat dilawan dengan data ya wajar. Malah menuduh bahwasannya ini penyerangan pribadi dan ngamuk-ngamuk seperti dalam video ini. Coba bayangin, apabila Anda salah satu pendukung dari mereka yang berprinsip seperti ini harusnya malu. Lihat, coba lihat nih. Harus mengingatkan Jokowi bahwa yang Bapak lakukan tadi salah. Ya ini aturan harus kita tetapkan. Jadi seperti ini. Udah, ini untuk saya ini, untuk saya ini. Menyerang pribadi. Oke, kita juga bisa, kita udah banyak. Nanti emosi.
bisa itu dinyatakan serangan pribadi? Karena itu masih berkaitan dengan konteks pembicaraan. Dan yang dibicarakan itu juga berkaitan dengan milik negara. Kalau memang diakui seperti pada video terakhir ini bahwasanya itu HGU milik negara. Jadi yang dimana ya konteks pribadinya? Wajar dong para capres membicarakan aset negara yang dikuasai si A, si B, si C. Kenapa ngamuk-ngamuk? Ya kan? Jadi ini membuktikan bahwa menurut saya membuktikan kelasnya timnya sebelah sana itu sebenarnya belum sepenuhnya menguasai sebenarnya mau seperti apa negara ini mau dibuat. Mau seperti apa? Ya Anda terlepas mau pilih si 01 mau 02 terserah, itu urusan kalian semua, ya kan? Ya kita pengen jadi baik-baik aja, nggak usah banyak ini itu segala macam. Karena menurut saya itu simpel, sederhana saja. Pengalaman itu yang penting, dan pengalaman itu salah satu indikator setiap orang untuk terjun ke dalam suatu pekerjaan atau terjun dalam sebuah tanggung jawab. Pasti lihat dulu experience-nya berapa tahun, pengalamannya berapa tahun, relevan nggak pengalamannya dengan posisi yang mau didudukinya atau tanggung jawab yang mau diembannya. Kan itu aja, gak ada yang lain. Coba Anda melamar pekerjaan, pasti yang ditanya salah satu syarat itu adalah pengalaman yang relevan dengan posisi yang Anda lamar. Kan simpel aja. Kenapa itu penting? Itu sebagai indikator seseorang itu mampu melakukan tanggung jawabnya dalam bidang yang dibutuhkan. Jadi jangan dibalik-balik. Oke? Mungkin sampai situ dulu video saya. Mohon maaf kalau Anda merasa tersinggung dengan pernyataan saya dalam video ini. Tapi pada prinsipnya, esensinya bagi saya, pelajari latar belakang siapa capres pilihan Anda. Pelajari bagi Anda yang menentukan pilihan. Pelajari background atau latar belakang kedua capres ini, agar Anda memiliki pilihan yang objektif berdasarkan akal yang sehat. Bukan akal sehat yang diklaim oleh orang yang tidak memiliki akal sehat. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kalau menurut Anda ini penting, silahkan dikomentari, di like, atau di share. Tapi kalau menurut Anda nggak penting, jangan berkomentar, jangan marah-marah, jangan ngamuk-ngamuk seperti di video tadi. Karena ini adalah opini saya, silahkan Anda beropini. Kalau menurut Anda misalkan ada data-data yang tidak konkret dalam video yang saya ungkapkan, silahkan protes kepada sumber datanya. Oke, thank you guys. Sampai di sini dulu pembicaraan kita. Semoga Anda tetap menjadi orang baik-baik. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya.